Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kesempatan kali ini. Ya, walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi Bapak harap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang ke-8, yaitu materinya tentang akhlak ya. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Nah, ada 4 sikap yang akan kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang berpikir positif atau berbaik sangka ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Berbaik sangka, sangka itu adalah zon ya. Jadi ada dua, ada husnuzon, ada suudzon ya. Bapak ulang, ada husnuzon, ada suudzon. Husnuzon itu adalah berprasangka baik, sedangkan suudzon adalah berprasangka buruk. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12, di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi yang namanya prasangka-prasangka yang buruk. Karena sesungguhnya prasangka-prasangka yang buruk itu akan mendatangkan dosa. Dan digambarkan oleh Allah, diibaratkan oleh Allah ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, orang-orang yang berprasangka buruk kepada orang lain, terutama nih ya, sama muslim, sama sahabatnya, sama temannya sendiri. Berprasangka buruk kepada orang lain itu digambarkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Secara harfiah, bangkai itu apabila dizolimi itu tidak bisa membalas karena sudah mati. Bangkai itu adalah yang tadinya bernyawa, kemudian nyawanya dicabut sehingga tinggal jasadnya atau bangkainya. Bangkai itu kalau disakiti, dizolimi tidak bisa membalas. Nah, itu yang digambarkan sebagai orang yang diprasangka buruk atau yang disuuzoni. Orang yang disuuzoni itu dia tidak bisa membela dirinya sendiri, seperti halnya bangkai yang tidak bisa membela dirinya sendiri ketika dizolimi. Orang yang dizolimi ada di tempat lain. Orang yang disuuzoni, yang diprasangka buruk itu ada di tempat lain. Dibicarakanlah kejelekannya, dibicarakanlah keburukannya di satu tempat sama teman-teman nongkrong gitu ya, nongkrong, ngumpul bareng-bareng, ngomongin kejelekan temennya atau ngomongin kejelekan orang lain. Orang lain yang diomongin kejelekannya tidak bisa membalas, tidak bisa membela dirinya, tidak bisa ketika dijelek-jelekin dia tidak bisa membela diri, tidak bisa membenarkan. Makanya disebutkan, diibaratkan orang yang berprasangka buruk itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu saja memakan bangkai saudaranya sendiri itu adalah sesuatu hal yang sangat menjijikkan dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Tetapi apabila kita melihat, kita menyaksikan apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, itu banyak sekali kita jumpai orang-orang yang melakukan praktik suudzon atau berprasangka buruk ini. Apalagi kalau udah ngumpul, kalau belum ngomongin kejelekan orang lain kayaknya belum sempurna, belum lengkap ya. Kalau udah ngomongin kejelekan orang lain udah ya. Nah, itu adalah suudzon yang dilarang oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kalau di dalam buku ya, di dalam buku paket itu, apabila kalian menyimak, di situ ada sebuah cerita ya, di situ ada sebuah kisah juga. Jadi kan berprasangka itu kan bisa sama orang lain, sama Allah, sama diri sendiri. Nah, kalau berprasangka sama orang lain itu seperti halnya kamu membicarakan kejelekan orang lain kepada sama teman-teman kamu, itu namanya berprasangka kepada orang lain.
berprasangka buruk pada diri sendiri contohnya ketika kalian dikasih ujian, katakanlah hafalan surat Al-Hujurat ayat 12 dihafalkan, kamu langsung bilang saya nggak bisa pasti. Itu udah berprasangka buruk kepada dirinya sendiri, mengatakan saya nggak bisa, saya bodoh, saya nggak bisa apa. Nah, itu udah berprasangka buruk pada dirinya sendiri. Berprasangka buruk kepada Allah ketika ditimpa katakanlah musibah, dapat musibah langsung sial ini, ya itu namanya berprasangka buruk kepada Allah. Karena sesungguhnya musibah dan sebagainya itu adalah cobaan. Cobaan itu bukan untuk di suuzoni, suuzon sama Allah, dosa ya kan. Nah, kalau di dalam buku paket itu ada cerita ya. Kalau kalian menyimak membaca buku paket itu ada 2 tokoh di situ. Yang pertama adalah raja dan juga ajudannya. Ceritanya berdua ini sedang melakukan perburuan. Nah, pada saat berburu ini secara tidak sengaja pada saat memanah ini ya, rajanya memanah rusa, itu tangannya, jarinya terkena anak panahnya sendiri sampai putus. Jarinya sampai putus. Kemudian pulang ya kan, diperban, diobatin, setelah sembuh itu ajudannya tadi pengen nenangin dirinya kan, rajanya sudah berprasangka buruk sama Allah gitu ya, berprasangka yang enggak, terus bilang siapa tahu ada kebaikan di balik kejadian ini, kata si ajudannya. Sang raja marah, orang tangan jarinya putus kok dibilang kebaikan, mananya yang kebaikan. Karena marah, karena emosi, si ajudannya tadi dijebloskan ke penjara. Nah, keesokan harinya ganti hari udah tangannya udah sembuh nih, ceritanya berburu lagi di hutan sendirian. Tidak sengaja bertemu sama suku kanibal. Suku kanibal apa suku apa ya, suku primitif gitu ya. Sang raja ditangkap dan dipersembahkan kepada dewanya gitu, udah diikat, dibawa ke dukunnya, kepala sukunya gitu ya. Kemudian dicek fisiknya dari rambut sampai kaki. Setelah itu dilepasin lagi, karena ada syarat kalau mau menumbalkan manusia itu harus utuh fisiknya, nggak boleh ada yang cacat. Nah, ini ternyata sang orang yang ditangkap ini atau sang raja yang ditangkap ini jarinya udah hilang, nggak lengkap fisiknya, maka dibebaskan lagi. Setelah itu raja tergesa-gesa pulang sampai istananya gitu ya, sampai langsung ke penjara bawah tanah, nemuin ajudannya dibebaskan dari penjara. Langsung bilang sama ajudannya, wah kamu bener, ternyata ada kebaikan di balik peristiwa putusnya jari sang raja kemarin. Karena tadi sang raja bertemu dengan suku primitif, tertangkap, kemudian hendak dikorbankan, tapi nggak jadi dikorbankan karena ternyata cacat, jarinya kurang, maka sang raja dilepaskan. Ini berterima kasih kepada ajudannya. Nah, kemudian sang ajudannya bersyukur, alhamdulillah, pasti ada kebaikan di balik peristiwa saya di penjara ini. Sang raja bingung dong, loh kamu sudah saya penjara, emang apa kebaikan yang bisa kamu dapatkan? Kata si ajudan, kalau saya nemenin sang raja berburu, kemudian bertemu sama suku primitif tadi, bisa-bisa ajudannya dijadikan korban. Karena apa? Fisiknya ajudannya utuh, nggak cacat, sedangkan rajanya cacat. Itu kebaikan yang diperoleh oleh si ajudan karena dia sudah berprasangka baik. Nah, itu contoh yang ada di buku paket, cerita fiktif ya, tapi itu menggambarkan bahwasanya berprasangka baik itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah kita terhindar dari yang namanya keburukan. Karena kalau sudah berprasangka yang buruk-buruk, maka yang akan kita temui kalau udah prasangkanya itu buruk, maka yang akan kita temui adalah keburukan. Tapi apabila kita berprasangka yang baik, maka yang datang kepada kita adalah kebaikan. Nah, itu adalah tujuan dan juga manfaat daripada berprasangka baik. Nah, ini harus selalu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau masih ada yang suka ngomongin kejelekan temennya ya, lain kali jangan ya. Itu inti dari
sikap yang pertama ya. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas sikap-sikap yang berikutnya ya. Untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan. Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.